Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas isinya lah jualah saya masih diberikan kesempatan untuk memaparkan tugas yang diberikan kepada saya tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan formal. Sebelum masuk kepada penjelasan tentang pentingnya penggunaan bahasa dengan baik, terlebih dahulu saya memaparkan fungsi bahasa Indonesia di negara kita tercinta ini, supaya lebih jelas bahwa ketika kita berkomunikasi di salah satu forum resmi harus baik dan benar. Adapun fungsi bahasa Indonesia itu terdiri atas 4. Pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar budaya dan daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, posting terkait. Inilah fungsi bahasa Indonesia yang harus kita pahami, apalagi kita sebagai generasi muda yang sedang menuntut ilmu, khususnya saya sendiri memilih jurusan bahasa Indonesia, harus memahami betul penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan berinteraksi sosial. Dalam dunia pendidikan formal, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai ejaan Indonesia yang disempurnakan dalam berkomunikasi di lingkungan kampus. Apalagi pada saat kuliah, dosen dan mahasiswi dan mahasiswa harus fasih melafalkan kata dalam bertutur sesuai kaidah bahasa resmi Indonesia. Diusahakan supaya kata-kata yang diucapkan tidak dipengaruhi oleh dialek bahasa daerah apapun. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata operasional, supaya kedua belah pihak cepat memahami arti pembicaraan yang sedang berlangsung, tidak terjadi pesan ambigu. Dalam forum resmi seperti dunia pendidikan, kita dituntut berkomunikasi dengan lawan bicara secara sopan santun. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang baik. Contoh, kata pelacur kita bisa ganti dengan kata tunasusila. Kata tuli kita bisa ganti dengan kata tunarungu. Kata cacat kita bisa ganti dengan tunagraha. Kata buta kita bisa ganti dengan kata tunanetra. Kata praktek diganti dengan praktik.
kata apotik diganti dengan kata apotek, salat diganti dengan kata salat. Ini adalah salah satu contoh menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang dimaksud dengan baik di sini adalah retorika dalam berbicara. Yang dimaksud dengan benar adalah mengacu kepada penggunaan kata baku dan kalimat baku seperti contoh di atas tadi. Di daerah sekarang ini kita berhati-hati berbahasa, karena dengan bahasa kita bisa dimuliakan dan kita bisa juga dicaci oleh banyak orang. Bahkan kita bisa bermasalah di ranah hukum. Sekarang ini sudah banyak yang masuk penjara karena ucapannya yang kurang sopan yang membuat orang tersinggung. Banyak sekarang terjadi orang masuk penjara karena ucapannya yang bisa melanggar undang-undang pencemaran nama baik. Maka dari itu saya sarankan supaya berbahasalah dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Sekian dari saya, Nurmipta Awalia Herul. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.